Saudara, kita tentu punya mimpi di tahun yang baru ini, benar? Ya, kita punya keinginan paling tidak. Tapi pada ibadah yang lalu, di ibadah perpisahan tahun, saya sudah mengingatkan kita betapa pentingnya buat kita untuk memutuskan seperti apa, bagaimana di tahun 2025. Ya, penting buat kita bertumbuh dari dasar apa yang Tuhan kehendaki, bukan dari apa yang kita kehendaki. Tapi kita belajar menemukan apa sebenarnya. Dan kita percaya bahwa di tahun 2025 dengan tema yang kita sudah sepakati bersama di dalam iman, bahwa Tuhan menetapkan. Nah saudara, sehingga izinkan saya pada hari ini mengambil tema atau tema khotbah pada hari ini dengan tahun rahmat Tuhan, the year of the Lord's favor. Ya, itu menjadi tema kita di tahun 2025, tema pelayanan by the way. Ya, dan saya mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua di tahun 2025, the year of the Lord's favor untuk kita, berdasarkan tema pelayanan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Saya tahu kita sudah baca mengawali puji-pujian tadi, worship leader sudah minta kita membaca bersama-sama. Tapi saya rindu kita kembali membaca ayat ini. Terserah sudah bisa membaca dalam bahasa Indonesia, sudah bisa membaca dalam bahasa Inggris. Saya senang, mari kita baca sama-sama kembali ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. The steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord, and he delights in his way and blesses his path. Saudara, saya senang banget dengan tema ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sudah establish. Kata Tuhan menetapkan atau di sini gunakan kata directed and established, itu berarti be established, be set up, be fixed, make ready, prepare, provide, furnish. Ada banyak pengertian, tapi ini menjadi penting buat kita untuk memahami apa yang terkandung di dalam ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, saya mengakhiri tahun 2024 dengan doa-doa yang penuh dengan ucapan syukur. Kita sepakat dengan tema tahun 2024, the joy of the Lord. Dan di akhir tahun saya selalu ingatkan dan saya berdoa dalam doa-doa saya, Tuhan aku bersyukur, aku memperkatakan ucapan syukur. Itu doa-doa saya di akhir tahun. Ya, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sediakan, Tuhan sudah buat dan Tuhan sudah komplit di tahun 2024. Dan di tahun 2025, langkah iman saya adalah menangkap dengan iman apa yang menjadi pesan Tuhan melalui ayat ini. Tuhan menetapkan, Tuhan sudah establish, Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah full furnish, ya. Tuhan sudah mengatur semuanya, making fix, be ready, ya. Itu tersedia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagian kita adalah berjalan pada apa yang Tuhan tetapkan. Sehingga saya memutuskan untuk saya mau enjoy dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Iya benar, kita punya mimpi, kita punya kerinduan, ya kita buat resolusi. Saya mengatakan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi di akhir tahun kemarin saya mengatakan bahwa penting sekali untuk kita belajar melihat tahun 2025 di dalam perspektif iman, di dalam perspektif iman. Saya pun ingin mengajak saudara, mari kita membayangkan tahun 2025 seperti apa buat kita. Karena penting buat kita untuk melangkah di tahun yang baru ini dengan mental spiritual, dengan memiliki keberanian iman untuk berkata dengan iman kita bahwa ini loh. Ya, the Lord's favor buat kita di tahun 2025, tidak ada mental, karakter yang terbaik untuk merespon apa yang Tuhan sudah establish di tahun 2025 selain dengan mengembangkan pikiran yang positif. Mengembang atau mengaktifkan iman dengan baik. Berhenti untuk mempersalahkan tahun 2024 dengan segala pengalamannya,
berhenti untuk mempersalahkan orang lain, berhenti untuk berjalan dalam ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita aktifkan iman kita untuk berjalan dengan iman. Katakan amin. Melihat dengan iman. Sebab yang Tuhan siapkan buat kita di tahun 2025 hanya bisa diakses dengan pikiran beriman penuh kepada Tuhan. Hanya bisa diakses dengan kehidupan yang positif, kehidupan yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan sudah establish, sesudah jelaskan itu. Apa yang menjadi rancangan Tuhan, jalan Tuhan buat kita, itu seperti langit dan bumi bedanya. Maka yang terbaik buat kita, jalan sambil kita enjoy. Ya. Mari kita berselancar, kita enjoy dengan perjalanan iman kita sepanjang tahun 2025. Tentu sampai di akhir perjalanan iman kita. Tapi khusus 2025 saya ingin ajak, ayo jemaat. Ayo jemaat. Kita tentu akan menghadapi sebuah peperangan. Kita menghadapi sebuah perjuangan. Tapi akan sangat berbeda ketika kita memasuki peperangan, perjuangan dengan hasil dan kepastian tujuan dibandingkan dengan sebuah peperangan yang kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Keistimewaan kita adalah kita berjuang dengan satu keyakinan Tuhan sudah menjanjikan sebuah tujuan. Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka sekalipun 2025 akan ada perjuangan. Tapi biarlah perjuangan itu adalah perjuangan yang ada di dalam Tuhan. Perjuangan yang dimana setiap steps dari perjuangan itu kita mau enjoy dengan hadirat Tuhan. Ya, kita mau enjoy dengan hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan sudah mendahului. Bayangkan tahun 2025 Tuhan sudah menghiasi jalan kita dengan segala sesuatu yang terbaik. Saya berani mengatakan itu. Tuhan sudah menghiasi tahun 2025, tahun rahmat Tuhan dengan segala yang terbaik. Kalau kita berani memperkatakan ini sebagai tahun rahmat Tuhan, maka tidak boleh ada sedikit pun kekhawatiran di situ. Tidak boleh ada sedikit pun ketakutan itu. Nggak boleh. Itulah sikap iman terbaik. Bahwa benar ketakutan, kekhawatiran itu akan terus mengikuti kita, tapi dia jangan ada di depan. Yang ada di depan kita adalah jalan dengan iman. Melihat dengan iman. Melihat dengan ukuran-ukuran yang kita gunakan adalah ukuran-ukuran iman. Saya sempat menyitir dalam ibadah perpisahan tahun dalam Kejadian pasal 13 ketika Abram dan Lot. Kita bisa melihat, membaca dua ayat di sana, Kejadian pasal 13 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ketika Abram dan Lot, mereka harus memilih. Dan Alkitab menceritakan bagaimana Lot melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Dia melihatnya seperti taman Tuhan, tapi akhirnya kita tahu yang dia lihat taman Tuhan ternyata itu Sodom dan Gomora pada akhirnya. Sehingga demikian juga buat kita. Jangan tertipu dengan konsep yang ada dalam pikiran kita. Kita melihat itu baik, bagus. Bahkan kita mungkin seperti Lot berkata taman Tuhan. Tapi hati-hati dengan itu. Karena apa yang menjadi rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali buat kita ketika kita melihat apa yang terjadi dengan Abram. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat pandanglah. Saya ingin berkata, kalimat ini pandanglah artinya melihat dengan iman. Sejauh mana kita melihat. Seluruh negeri yang kamu lihat itu ukuran iman. Tahun 2025, sejauh mana kita memandang, seluas apa cakrawala iman kita melihatnya. Itu ukuran pengalaman tahun 2025. Makanya saya awali tadi mengatakan bahwa tidak ada mental atau karakter terbaik untuk mengakses apa yang Tuhan sudah provide buat kita di tahun 2025
selain dengan memiliki cara pandang yang positif. Miliki cara pandang iman, pikiran-pikiran yang positif. Aktifkan iman kita. Tuhan berkata kepada Abraham, sejauh apa yang kamu lihat, pandanglah sekelilingmu. Apa yang kamu lihat, itu yang aku berikan. Apa yang dapat kita lihat, apa yang jemaat GPD Brisbane, jemaat Elegibor Gold Coast, dan Anda semua yang mengikuti online, sejauh kita memandang, sejauh kita melihat dari posisi kita hari ini, makanya posisi iman kita hari ini menjadi penting untuk kita mengawali tahun 2025. Melihat dengan cara pandang Kristus, saya selalu katakan, iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Dan berdasarkan ukuran dari cara pandang itulah Alkitab katakan, aku berikan kepadamu. Apa yang kita lihat dengan iman diberikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kali apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bukan Tuhan tidak berikan. Sesungguhnya apa yang kita doakan, apa yang kita minta Tuhan sudah sediakan. Itulah tema kita. Tuhan sudah sediakan, tapi banyak kali saudara kita fail untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Dan terlebih khusus lagi, kita fail untuk melihat apa yang sudah ada di depan kita. Kita manusia gagal menikmati, melihat apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu sediakan. Kita tidak sedang menambang, kita tidak sedang mencari, tapi Tuhan mau kita menikmati tahun 2025, Tuhan mau kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. So, enjoy dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi ada syaratnya. Kita harus punya kemampuan iman untuk memiliki pandangan rohani untuk bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Sebab apa yang kamu lihat, itu yang aku sediakan. Mari kita lihat tahun 2025. Picture tahun 2025 seperti apa? Pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, kesehatanmu, pelayanan semua. Kita picture tahun 2025 seperti apa? Karena itulah seluas kita mempicture tahun 2025 itu daya, itu iman kita. Bagaimana kita melihat tahun 2025? Saya katakan penting sekali sebab cara pandangmu itu adalah ukuran imanmu. Lukas pasal 4 ayat 16 ketika Yesus datang ke Nazaret. Ke tempat di mana dia dibesarkan, Alkitab katakan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan ia telah mengutus aku, perhatikan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta. Memberitakan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, to proclaim the year of the Lord's favor. Tahun 2025. Yesus menggenapi apa yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 61. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan. Ya, ada beberapa poin di situ, memberitakan kepada pembebasan, ya, memberitakan kabar baik kepada yang miskin, pembebasan kepada tawanan. Tapi saya suka bagian ini, memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta. Itu yang saya maksud tadi. Karena the year of the Lord's favor hanya bisa dinikmati sepenuhnya. Tidak ada cara lain. Hanya bisa dinikmati sepenuhnya dengan memiliki cara pandang iman yang benar. Ini tidak bicara tentang buta secara fisik, tidak. Tapi ini bicara tentang buta secara rohani. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dikatakan,
di sana jelas dikatakan ada orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, kepada orang-orang yang buta karena dibutakan oleh sesuatu inilah, maka ada berita yang dari Tuhan untuk memberitakan kepada mereka tentang tahun rahmat Tuhan. Kita bisa punya cita-cita, kita bisa punya mimpi, tapi kita nggak bisa melihat. Kita hanya membayangkan tapi nggak bisa melihat. Ini another step yang saya ingin katakan kepada saudara. Kita harus sampai kepada pengalaman bisa melihat dengan iman. Karena kita harus melihatnya untuk dapat mengalaminya. Kita harus dapat menikmati itu dengan iman kita. 2025, aktifkan iman kita. 2025, ministry kita seperti apa? Saya coba mempicture ministry 2025, Tuhan datangkan jiwa-jiwa baru. Tuhan buat gereja ini terus bertumbuh. Menjadi berkat buat kota Brisbane. Tidak specifically hanya untuk orang Indonesia, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Itu cara pandang kita tahun 2025. Itu untuk ministry kita 2025. Untuk pekerjaan kita ada prestasi, ada promosi, ada salary yang ditambahkan, dan seterusnya. Kita picture tahun 2025, keluarga kita ada hubungan yang dipulihkan, yang direstorasi oleh Tuhan. Ada blessings di dalam keluarga kita. Ada healing di dalam keluarga kita. Kita picture itu tahun 2025. Karena sejauh kita memandang ini semua, sejauh itu pengalaman kita di dalam Tuhan. Bisnis kita growing more. Ada opportunity yang Tuhan create. Jodoh kita ditemukan dan menemukan. Semua tahun 2025 kita picture itu semua. Dengan satu keyakinan iman. Tuhan datang untuk memberitakan penglihatan kepada yang buta. Supaya kita semua, ketika nanti di akhir tahun 2025, dalam perkenanan Allah, selama kita berhidup berkenan kepada Allah, Alkitab katakan, Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah menetapkan. Dia sudah establish. Lihat, ayo, lihat dengan iman. Punya pandangan iman, melihat dengan iman. Amenkan firman Allah. Orientasi kehidupan rohani kita adalah orientasi iman kepada Tuhan. Memandang kepada kesanggupan Allah dalam hidup kita. Pandang Kristus. Jangan biarkan, tentu ada banyak hal yang berusaha membutakan kita, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk melihat dengan iman kesanggupan Allah. Karena ketika seseorang memiliki pandangan rohani yang dibutakan, maka hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran yang akan berjalan di depannya. Sehingga dia terombang-ambing, stres, saudara. Makanya gak usah takut, jalan dengan Tuhan. Gak usah khawatir, jalan dengan Tuhan. Kalau kita jalan dengan Tuhan, toh Tuhan yang bertanggung jawab terhadap langkah-langkah kita. Berani berjalan dengan Tuhan. Kita berani menikmati. Kita harus memuji Tuhan dalam setiap langkah kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Maka sekali lagi, fix our eyes. Fix our eyes. Biar Tuhan basuh mata rohani kita. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Alkitab katakan jelas buat hidup kita. Ibrani 3 ayat yang ayat yang pertama katakan begini. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saya suka terjemahan Inggrisnya, dikatakan, therefore, holy brothers, partners in a heavenly calling, keep your focus on Jesus. Haleluya. Keep our focus on Jesus. Ketika kita bicara tahun rahmat Tuhan, yang saya maksudkan,
kita punya pandangan rohani, orientasinya bukan ke hal-hal fisik, di mana memenuhi semua kebutuhan, keinginan, pengalaman hidup. Tentu kita menginginkan hal baik. Tuhan tidak lupakan itu. Tuhan tahu itu. Alkitab jelas katakan. Tapi tahun 2025 adalah kita fix cara pandang kita. Kita perbaiki cara pandang kita. Kita fokus on Jesus tahun 2025. Tuhan sudah establish. Tapi Alkitab katakan yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang mencari Tuhan. Yang pandangan rohani difokuskan kepada Kristus. Focus our eyes on Jesus only. Sebab kenapa ini menjadi penting? Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Akulah jalan. Jadi kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. The steps of a good and righteous man. Langkah-langkah orang. Maka di mana jalan yang terbaik? Yesus berkata, akulah jalan. Makanya dikatakan jelas, fokus on Jesus. Karena dia adalah jalan, gak ada jalan lain. Dia adalah jalan. Yesus berkata, aku jalan. Di dalam Mazmur Mazmur 23 ayat 3 kalau nggak salah, dikatakan, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia menuntun kita kepada jalannya oleh karena namanya. Itu jelas. Tuhan menuntun kita kepada jalannya oleh dia. Alkitab katakan begini, ia mempertaruhkan dirinya pada jalan kita. Ia menjadikan dirinya. Kita sudah bicara itu 2 minggu yang lalu. Bagaimana jalan kita udah dibasuh terlebih dahulu dengan darah kudusnya. Via Dolorosa kita adalah Via Dolorosa yang sudah disucikan, sudah dibasuh terlebih dahulu supaya kita sampai pada tujuan itu. Kita jalan dengan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan. Tidaklah tempat terbaik, tidak ada jalan terbaik buat kita di 2025 untuk dapat menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan selain kita jalan di dalam Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Jangan jalan sendirian. Jangan jalan dengan orang lain, jalan dengan Yesus. Follow Jesus. Follow Jesus. Ikuti jalan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Sebab jalan yang ia siapkan, jalan yang ia tetapkan, ia telah mempertaruhkan dirinya pada jalan itu. Supaya kita menikmati apa yang sudah di-establish. Supaya kita dapat menikmati, mengalami sepenuhnya apa yang ia sudah sediakan. Jalan dengan Tuhan. Makanya Matius pasal 6 ayat 33, kita paham ayat ini. Matius 6 ayat 33 katakan, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. And all these things will be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah. Focus our eyes on Jesus. Yesus adalah jalan. Ia menetapkan jalan kita di dalam dirinya sendiri. Kita dipilih, kita terpilih di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Kita sudah dipilih di dalam Yesus untuk dapat menikmati kasih karunia sepenuhnya. Cari dahulu kerajaan Allah bersama, kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baca ayat-ayat sebelumnya. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi.
Terlebih kita yang percaya dan berharap kepadanya. Tuhan tahu kita membutuhkan semua itu. Tuhan tahu kita membutuhkan semuanya itu. Maka cari dahulu kerajaan Allah. Dan yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini bukan sekedar sebuah kalimat inspirasi, sebuah motivasi buat kita, tapi sebuah kehidupan buat saya dan saudara. Jadikan ini kehidupan buat kita di tahun 2025. Jadikan ini kehidupan. Jalan di dalam Tuhan, jalan serta Yesus. Nikmati perjalanan yang Tuhan tetapkan buat kita, di mana Dia menjadi jalan buat kita, dan kita jalan di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia, dan tidak ada cara lain yang terbaik yang dapat kita putuskan hari ini untuk berjalan dengan iman. Jalan serta Yesus, jalan dengan Yesus. Dia adalah jalan. Cari dahulu kerajaan Allah. Mazmur 138 ayat yang ke-8, saya sudah mention itu di ibadah kemarin. The Lord will complete what His purpose is for me. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kalau di posisi iman kita hari ini, kita mau memandang tahun 2025 dengan iman yang hidup hari ini. Kita memaksimalkan, menghidupkan iman kita. Kita coba mempicture tahun 2025. Dengan segala pengalaman kita. Kita picture itu. Bisnis, keluarga, pekerjaan, apapun. Dan hari ini kita melihat itu semua. Dan percaya, Tuhan akan menyelesaikan semua itu. Haleluya. Apa yang pada titik iman kita hari ini berkata, aku memandang sepenuhnya tahun rahmat Tuhan. Pada titik berdiri kita hari ini, kita memandang dengan iman 2025. Tuhan katakan, sejauh engkau memandang, lihatlah sepenuhnya tahun 2025. Sejauh engkau memandang, lihat dari timur ke barat, utara, selatan. Lihat, buka cakrawala iman kita. Lihat apa yang Tuhan sediakan bagian kita. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jalan dengan Tuhan. Dan Tuhan, the Lord will complete what His purpose is for me. Untuk kita semua, what His purpose for us. Tuhan akan make it complete. Sehingga at the end of this year later, kita akan sepenuhnya ada pada pengalaman-pengalaman itu. Oh, saya hanya mau enjoy. Saya hanya mau enjoy, bukan berarti saya tidak meminta kepada Tuhan. Saya berdoa minta kepada Tuhan. Tapi saya mau melatih diri saya untuk hanya menyembah Tuhan. Saya hanya mau menikmati tahun rahmat Tuhan. Saya hanya ingin menikmati tahun rahmat Tuhan. Enggak usah dibayangin lagi 2024 susahnya kayak 2025 kayak apa susahnya. Sudah, bukan bagian kita itu. 2025, pokoknya Tuhan, kalau Tuhan tolong saya menyelesaikan tahun 2024, tahun 2025, pasti menjadi tahun yang jauh lebih baik. Tahun 2025 menjadi tahun rahmat Tuhan buat kita. Jalan dengan Tuhan. Jangan izinkan ada yang menghalangi kita. Jangan biarkan dosa menghalangi cara pandang iman kita. Jangan biarkan hidupmu diikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan biarkan kehidupan kita dihalangi untuk bisa menikmati kemurahan di tahun rahmat Tuhan. Di tahun 2025. Saudara, di dalam tradisi keyahudian, usia yang ke-25 ya, adalah usia semua orang, semua anak laki-laki untuk siap berperang. Siap berperang. Tahun 2025. Tahun rahmat Tuhan buat kita semua. Apa yang Tuhan sudah sediakan, Dia akan membawa kita mencapai apa yang sudah Dia sediakan. Dia akan membuat kita mengalami sepenuhnya dan menyelesaikannya. Tapi pesan pentingnya, mereka yang hidup berkenan kepadanya. Cari dahulu kerajaan Allah. Seek first the kingdom of God. Dan yang lainnya akan ditambahkan
kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year buat kita di tahun 2025. Mari kita bangkit bersama, bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara, saya katakan tadi bahwa tahun 2025 kita punya rencana, boleh. Kita punya keinginan, boleh. Kita punya hal-hal besar yang kita bayangkan dalam hidup kita untuk melakukan banyak hal. Tentu kita membayangkan hal-hal yang manis. Jangan diikuti itu dengan kekhawatiran dan rasa takut. Gak usah. Jalan dengan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Selama kita jalan dengan Tuhan. Sekali lagi, Ia mempertaruhkan dirinya untuk memastikan kita sampai pada tujuan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Betapa hebat kuasa Tuhan buat kita. Jika kita percaya bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita. Jalan dengan cara pandang ini. Aku ingin melihat, dan aku sedang melihat, dan aku akan selamanya melihat. Pada titik imanku hari ini, 2025, tahun rahmat Tuhan buat keluargaku, pekerjaanku, studiku, rencana-rencanaku. Tahun rahmat Tuhan. Ada perjuangan, tapi perjuangan akan aku nikmati. Karena kepastian kemenangan Tuhan sudah dahului. Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah sediakan. Kita hanya mau berkata, Tuhan terima kasih. Biar ku tetap berdiri pada jalan. Biar ku tetap berjalan pada jalan. Biar ku tetap menikmati jalan. Mari kita sama-sama enjoy dengan perjalanan iman kita di tahun 2025. Thank you.